kebahagiaan. Bahagia. Saya juga begitu bahagia. Itu sebuah nikmat ya. Nikmat. Kalau saya kita lihat banyak orang yang nggak bisa duduk. Kalau saya kita lihat banyak orang yang nggak bisa main HP. Kalau saya kita lihat banyak orang yang nggak bisa makan. Kita yang bisa duduk, kita yang udah bisa main HP, kita yang udah bisa makan, kita masih bisa dengar musik, masih bisa melihat, masih bisa bernafas. Itulah harusnya bahagia. Jadi bahagia itu bukan masalah kedua, bukan masalah hasil. Karena hasil itu nggak ada yang pasti. Kamu udah usaha orang yang ujian kemarin, kamu kemarin ujian itu, ujian semester, udah belajar tapi dapat nilai yang kecil. Itu yang namanya tujuan. Kalau tujuan itu orang pasti hasilnya nggak bakal berubah. Bisa aja itu kecil, bisa aja itu kecil, bisa aja itu memuaskan. Tapi yang namanya bahagia itu ya tadi yang saya ini, yang kayak ini, yang di sini, ya sekarang di sini, yang begini itu bahagia. Menikmati syukuri apa yang ada. Lebih pada sendiri gitu. Kalau kata ulama, waktu di dalam sombong itu ada batas. Kalau kata ulama sufi, ada ini. Maka ridho dengan apa yang telah diberikan maka Tuhan akan menjadi orang terkaya di dunia. Ngerti ya maksudnya? Jadi yang namanya bahagia itu untuk semuanya. Katanya, nih orang-orang yang suka minum, jangan kira-kira menang, enak ya, bahagia. Saya lihat 100.000 Ya. Tapi yang bahagia Gede lagi. Terus kamu yang main passenger, kamu yang minta tempat, kamu yang main apa lagi, suka soccer, bahagia di situ. Tapi butuh nggak uang banyak? Butuh. Enggak lah. Apa sih? Bahagia itu kan butuh uang banyak. Bahagia tadi sederhana ada di dalam diri sendiri. Kenapa sih bahagia itu ada di dalam diri sendiri? Diatur dewek. Atur dewek. Gini, contohnya ada punya cerita, ada orang. Jadi orang ini sama orang itu dia percaya bahwa misalnya bahagia itu terdapat pada diri sendiri. Bijin. Dan suatu saat mereka dikejar. Oh gitu. Dia dan anaknya itu dikejar. Good. Besok datang besok. Karena dia udah punya keyakinan bahwa sebenarnya bahagia itu ada di dalam diri, bukan pada orang lain. Tidak menaruh bahagia itu pada orang lain. Tidak menaruh bahagia itu pada benda sesuatu dunia. Tidak menaruh bahagia itu pada uang. Maka selama dia di penjara, mereka itu dia itu bahagia dan selama dia di penjara. Kenapa? Karena dia mau bahagia itu dalam diri. Bahagia itu tidak boleh cari. Bahagia itu ada. For you. Apalagi di sini orang ada yang tujuan hidupnya tidak bahagia. Nggak ada. Ya, pasti semuanya mau Bahagia. Tapi konsep bahagia itu yang kita tahu orang banyak yang nggak tahu. Banyak orang yang menaruh bahagia itu di perempuan. Akhirnya pas putus sudah nggak ada bahagia lagi. Nggak ada. Itu aneh itu. Banyak orang yang menaruh bahagia itu di jabatan. Enggak. Barang jabatannya hilang. Iya, kalau RT ini mau jadi RW, tempat kami mau jadi kepalanya. Desa kepala desa mau jadi gubernur. Nah, terus aja naik sampai tinggi. Kalau bahagia itu ditaruh pada suatu titik, pada suatu materi, contohnya uang aja. Contohnya kita nggak bakal bahagia. Contohnya aja nih, orang yang korupsi. Orang yang punya banyak, punya pribadi, sakit bisa kalau punya rumah mewah, yang dimana tadi dia udah bisa hidup mewah, bisa ongkap. Tapi kebanyakan dia masih dari uang, masih memperbanyak dirinya, percaya dirinya. Nah itu bukan bahagia. Tapi apa sih itu? Itu adalah baik. Jadi bahagia itu nggak perlu dicari. Jadi bahagia itu ada di sini. Bahagia itu ya. Udah. Di sini ya itu bahagia. Oke, Bang.
Bicang. Saya juga. Coba Andi, Bahagia. Contohnya, kalau ketemu dia, ah? kalau ketemu dia, Enggak juga sih. Banyak duit. kalau duit itu bahagia. Apa aja sih kalau tahu aja sih, bahagia tahu aja sih. Cakep. Bisa apa aja gitu, bahagia. Oke, banyak definisi bahagia. Kalau misalnya bahagia, definisi bahagia itu apa sih? Bahagia itu kalau bahagia itu kalau bicara. Kok kalau bicara? Karena bahagia itu ada di setiap diri masing-masing dari. Paham? Iya. Kalau bahagia itu ada di setiap diri masing-masing. Jadi jangan pernah mencari bahagia. Karena bahagia itu sudah ada dalam Katanya. Tuh, terakhir 22. 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wa idza tadkhulu fi dinillahi afwaja fastaghfiru bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sadaqallahu al-azim. Rekan-rekan semua, Ramadan lagi masih belum iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah alhamdulillah pada malam ini kita bisa istiqomah laksanakan aktivitas setiap malam Ahad untuk persiapkan Ramadan di dalam bulan ini dan juga penguatan sholawat lagi. Mudah-mudahan kita kerjakan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita hadirkan kepada kita Rasul tercinta kita Ibnu Syafi'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan-bosannya kita dalam aktivitas setiap malam dan juga setiap hari. Itu selalu bagaimana yang disampaikan oleh para wali di dalam siiran-siiran para wali yang sering kita kemanjakan juga. Dan sirokamen riko wajah wanitati sahabat tabikin dan wawali kapela dengangi kaji. Maknanya begini, gateno sirokamen perhatikan kamu semua, disuruh berperhatikan. Riko jalannya Nabi ketika di zamannya Nabi Muhammad SAW. Sahabat tabi'in dan para wali zaman sahabat, zaman tabi'in, ya. Itu sudah para wali yang mana terkenal di Indonesia itu. Buka ya. Wali Songo. Udah pernah kali Songo belum? Belum.
Belum. Wali satu dan dulunya. Belum. Semua Nasaruddin itu termasuk kelompok wali 9. Udah siapa kalau semua Nasaruddin? Loh. Ya kan kan? Ya. Habis makan apa itu? Cuma main doang. Ziarah datang di makamnya. Yang paling disenangi oleh orang yang meninggal itu ketika di ziarahi makam. Jadi tahu beliau yang dimuliakan insyaallah diberikan Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kita ziarah di sana. Kita kirim doa. Sampaikan. Jadi kalau senang. Nah, kalau senang itu ketika hari kembali lagi kepada kita. Itu. Kalau kepengen hidup kita itu berkah, banyak-banyaklah mendoakan para ulama, mendoakan para mendoakan para tapi tadi mendoakan para sahabat Nabi. sahabat Nabi yang terkenal ada berapa? Ada 5. Ada 5. Banyak kita berapa? Ada 5. Ada 5. Enam. Ya, cuma kalau Presiden ada 6. Marah. Sahabat yang jadi khalifah itu ada 4. Kalau sahabat tadi banyak. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri mendoakan kepada Ibnu Abbas. Apa doa Rasul kepada Ibnu Abbas? Untuk Ibnu Abbas apa sebenarnya? Ya. Allahumma faqih alaihi fiddin. Ya Allah berikanlah kefakihan. Ya. Jadi pemahaman. Bagian pemahaman. Wa'alimhu keilmuan, pengetahuan kepada Ibnu Abbas. Fiddin dalam agama. Itu hanya. Makanya kalau kalian dekat dengan ulama warasatul anbiya, ulama tersebut insya Allah mendoakan, mendoakan, dan ulama itu harus punya apa? Punya rasa taklim. Apa taklim itu? Baik. Ada masuk, ya, taklim itu. Apa taklim itu? Baik. Menghormati. Baik. Ada masuk kepada ulama. Sama ulama. Ya. Tata karamanya banyak yang ngerti. Ya. Jadi kalau santri itu ketemu kiainya salam, cium tangan. Mudah-mudahan diberikan keberkahan karena setiap salaman para ulama itu mengandung doa. Ya, jangan sampai tidak salaman. Ya. Kalau umpama nih ada pengajian, kiainya yang ceramah Datang. berdiri, dong. Gak punya tanda krama. Hormati orang pengantin aja mau lewat suruh berdiri semua pengantinnya Lewat. Ini kiai mau lewat nggak mau berdiri. Salaman kagak, cuma mau berkah. Ya
Hormati, harus lebih menghormati ulama daripada yang lain. Ya. Yang lainnya. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita tidak mendapatkan nabi, kita dapatkan ulama, sama saja dia yang mewarisi nabi. Itu. Ya, makanya kata Rasulullah, ya, man akramani akramallah. Siapa yang memuliakan aku akan dimuliakan Allah. Man akramallah famawahud jannah. Yang memuliakan Allah tempatnya di surga. Itu. Jadi ahli surga itu, ya, adalah orang-orang yang punya tata Ramah. Santri tata krama yang gak punya gimana? Ya, harus punya. Kalau santri, kalau dulu santri itu kok kiai datang, nggak berani ngapa-ngapain, diem, ngajian dengar-dengar, ini mengaji cengenges ngobrol sana ngobrol sini, wah itu ya. Jadi benar-benar perhatikan, nah, itu adat tata krama. Makanya Rasul diturunkan ini nama begitu diutamkan makarimat akhlak. Sesungguhnya mikutus aku diutus Allah yang berada di negeri yang mulia itu. Jadi sehebat apapun, sepintar apapun, kalau dia tidak punya tata krama, hakikatnya dia bukan orang berilmu. Paham? Jadi orang berilmu itu adalah mereka yang tidak paham tentang tata krama. Paham? Tidak banyak pengajian malam ini karena kita akan kita lanjutkan ya bersolawat bersama, ya, solawat Al-Fatihah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah, tetap istiqomah dalam berdakwah, ya. Siar Islam. Insya Allah kita diberkahi dan kita mohon doanya. Kita ada kakaknya Mas Zaki, Mas Ijak. Insya Allah beliau akan di rawat rumah sakit dan dioperasi. Kita berada di mudah-mudahan ini kesembuhan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mensehatkan kembali, ya, kemudian diberikan kesuksesan semuanya, ya. Ibadahnya kalau berartinya apa yang disyukuri Allah Muhammad SAW. Alhamdulillah.
اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kita dapat ilmu dari segi wawasannya. Jangan sampai kita lupa tentang jasa dari ulama-ulama terdahulu, apalagi yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Terkhususnya wali sholat. Kalau kita nggak pernah bersejarah, seminimal kita harus tahu sejarah. Kita harus tahu sejarahnya, di mana beliau-beliau mereka ini dulu berjuang, kalau kita berjuang untuk menyebarkan Islam sampai sekarang agama Islam sendiri itu terbesar. Selain Islam ini yang memiliki populasi terbanyak di Indonesia sampai 40%. Dan kita yang harus pemegang, yang harus mengestafetkan nilai-nilai Islam itu sampai nanti anak cucu kita. Oke. Alhamdulillah ya. Semoga kita yang bermanfaat membagikan ilmu. Oke, acara selanjutnya